Halo, kembali lagi bersama saya Jovian Mitsubishi. Ya, kali ini saya ingin review unit untuk Mitsubishi X-Force Ultimate varian Diamond Sense. Nah, ini adalah unit yang minor change di tahun 2025. Jadi untuk lebih detailnya nanti saya akan lebih jelaskan lagi. Untuk bagian lampunya dia masih sama, model T-shape seperti ini. LED projector juga. Ini daytime running lights-nya ya. Lampunya sampai ke sini, lampu DRL-nya. Lalu bagian grillnya seperti ini. Untuk lampu kabelnya juga masih LED juga seperti ini. Ini adalah unit yang warna premium, warna quartz white pearl. Lalu untuk velgnya dia masih sama, 18 inch seperti ini juga, two tone color. Untuk kaca spionnya juga auto folding, dia aksen warna hitam ya. Ini yang Ultimate Diamond Sense ini adalah unit yang warna two tone. Warna two tone-nya dia perpaduannya dia warna hitam, bagian atapnya sampai ke spoiler sininya ya. Lalu di sini juga ada roof rail juga. Mari kita lihat interiornya. Nah, interiornya kalau yang model 2025 dia interior jadi full black. Jadi dia kalau yang 2024 itu kan adalah unitnya yang warna hitam dan mocha. Kalau di 2024 ini aksennya warna mocha. Di sini warna mocha juga. Lalu di sini jahitannya juga ada perbedaan warna juga. Lalu yang tadinya dari material fabric warna tan, Milan's fabric, jadi warna hitam seperti ini dia, jadi warna soft touch panel warna hitam. Ya. Nah, mari kita lihat langsung aja. Ya, tampilannya dia masih sama, speedometernya juga. Untuk head unitnya juga 12 inch juga, 12,3 inch. Lalu untuk speedometernya dia 8 inch digital seperti ini. Di bagian lampunya dia kalau untuk yang varian Diamond Sense ini juga dia ada settingan untuk auto high beam ya. Kalau untuk auto high beam pencet 2 kali seperti ini. Lalu di sini ada settingan untuk auto headlamp juga, ada yang untuk lampu senja dan lampu headlamp utamanya. Lalu ini bagian lampu kabutnya ya. Ini bagian lampu sen seperti ini. Lalu untuk bagian wipernya dia ada settingan untuk yang intermittent juga seperti ini. Ini yang untuk bagian belakang. Nah, untuk di speedometernya masih sama seperti ini dia. Tapi kalau misalnya diaktifkan untuk mode lampu auto high beamnya, dipencet 2 kali maka dia bisa aktif seperti ini. Nah, pencet 2 kali maka dia bisa auto high beamnya bisa aktif. Tipe tampilannya juga dia masih sama, masih ada 2 mode tampilan juga. Lalu ada subunit kecepatannya juga. Bantuan pengemudi seperti FCM-nya, Forward Collision Mitigation. Lalu ada blind spot warning juga. Lalu ada RCTA juga di sini. Ada sensor parkirnya juga. Lalu di sini ada late car departure notification. Bisa disetting lebih awal, standar ataupun nanti. Lalu di sini ada anti skid control seperti ini ya. Lalu di sini juga ada fitur TPMS juga, tire pressure monitor system, layar informasi seperti audio dan panggilan. Lalu di sini juga ada lampu aksen. Lampu aksennya itu dia untuk lampu interiornya ya. Dia lampu aksennya tuh bisa disetting, bisa yang paling terang itu 4 dan paling redup itu level 1. Level 1 seperti ini. Lalu ini yang settingan level 4 ya. Ini level 3 dan level 2. Lalu di sini juga lampu aksen juga bisa dimatikan juga seperti ini. Nah, ini adalah lampu aksen yang paling terangnya 4. Lalu di sini juga ada pintu bagasi juga, alarm istirahat, efek suara tanda belok seperti ini. Nah, ada tombol juga bisa diaktifkan dan tidak diaktifkan. Untuk bahasa dia ada settingan multi bahasa ya di sini ya. Lalu di sini untuk unitnya bisa ada satuan untuk yang konsumsi bahan bakar seperti kilometer per liter, liter per 100 km, MPG untuk yang US dan UK. Lalu untuk di suhunya, dia ada suhu yang settingan untuk Celsius dan Fahrenheit.
Ini adalah tampilan monitor untuk yang sistem ADAS-nya, radio, audio. Lalu sini juga ada arah kompas juga. Ini ada yang untuk estimasi trip. Ada tekanan ban juga di sini. Lalu di sini ada kontrol untuk AYC-nya juga. Ini untuk monitornya. Computer drive 1, 2, Eco drive. Lalu di sini juga ada skor Eco juga. Sementara kalau di bagian steeringnya dia masih sama, 3-spoke juga seperti ini dia. Ini ada aksen warna piano black. Ini ada untuk volume radio atau audionya. Lalu di sini untuk kontrol MID-nya ya. Seperti ini. Lalu di sini ada skip song track. Audionya ini bisa disetting untuk settingan untuk Bluetooth ataupun radio. Lalu ini ada tombol back juga. Nah, di sini ada settingan untuk sistem ADAS-nya ya. Ini untuk adaptive cruise control-nya. Lalu di sini ada FCM-nya juga. Ini FCM forward constant mitigation. Lalu di sini ada settingan untuk setting kecepatan cruise control-nya juga. Di sini juga ada voice command, ada untuk terima dan tutup panggilan telepon. Untuk head unitnya dia seperti ini, dia masih sama 12,3 inch. Di sini ada untuk yang panel radionya seperti ini. Lalu di sini juga ada yang untuk panel customize-nya juga. Customize ini ada untuk voltase aki. Lalu di sini ada untuk jam. Seperti ini. Lalu juga ada tampilan juga untuk yang bagian adventurous-nya juga. Adventurous-nya seperti ini ya. Lalu di sini juga ada tampilan untuk reliable-nya juga. Reliable dia bisa ada arah setirnya juga, bisa terlihat seperti ini. Lalu di sini juga ada panel untuk AYC-nya juga. Lalu di sini juga ada traction control-nya juga di sini. Ada responsif juga, responsif seperti tarikan gasnya, akselerasi. Lalu untuk fuel ekonominya juga ada di sini. Di sini juga ada yang untuk torsinya ya. Selain responsif, di sini juga ada driving score juga. Driving score-nya tambah seperti ini untuk akselerasi, steering. Lalu untuk daya remnya juga ada di sini penilaiannya. Lalu di sini ada vehicle information-nya juga, vehicle information, avionic display-nya seperti ini ya tampilannya. Lalu di sini juga ada altitude juga, seperti ini. Driving score. Ada fuel economy juga di sini, seperti ini tampilannya. Lalu ada eco score juga. Ada tire pressure juga. Seperti ini tire pressure-nya ya. Lalu di sini juga ada tempat untuk yang phone juga. Lalu di sini ada jam. Tampilan jamnya dia ada beberapa jenis ya. Tampilannya seperti ini. Ditambah kedua 3, 4, 5, 6, 7. Lalu di panel sebelahnya ini ada yang untuk AC-nya juga. AC-nya dia bisa terlihat dari sini. Dia bisa terlihat dari arah anginnya. Arah anginnya bisa ada yang ada di bawah setir juga di sini ya. Ini yang di bawah setir. Lalu di sini ada yang untuk yang dari dashboard juga. Nah, ini panel all menu-nya di sini. All menu-nya di sini ada untuk Android Auto, Apple CarPlay, WebLink, lalu ada yang sumber audionya. Sumber audionya seperti ada yang dari Apple CarPlay, Android Auto, WebLink, lalu Bluetooth juga ada. Lalu ada yang juga yang dari radio juga. Ini ada yang dari USB juga, iPod, FM, AM.
Nah, ini untuk radionya, panelnya dia seperti ini ya. Ini ada yang untuk memori radionya, memori stasiun radionya sampai 12 stasiun radio. Lalu di sini juga ada phone, ada multimeter display juga. Multimeter displaynya seperti ini ya. Ada yang adventurous, reliable, responsive, driving score, dan customize. Seperti ini. Lalu di sini juga ada wallpaper player juga. Untuk wallpaper player dia ada yang mode pasif juga, gambar yang pasif dia ada 3. Lalu untuk live wallpapernya dia ada 4 jenis ya. Ada Four Seasons in Japan, Adventure, Aquarium, dan Jellyfish. Nah, ini yang wallpaper yang sekarang ini adalah live wallpaper yang Jellyfish. Ada juga Aquarium seperti ini. Lalu di sini juga ada yang Four Seasons in Japan juga, ada Adventure juga. Kalau Adventure dia tampil seperti ini ya. Lalu di sini juga ada settings. Ada setting seperti untuk koneksi Bluetooth, WiFi, display. Untuk WiFi-nya dia bisa di settingnya juga. Di sini ada settingan untuk wallpaper player juga seperti yang tadi. Lalu di sini juga ada kamera juga. Kamera untuk settingan brightness-nya nih seperti ini. Ini settingan kamera untuk yang kamera belakangnya ya. Bisa disetting kecerahannya juga. Lalu untuk kontrasnya juga bisa disetting juga. Seperti ini. Black levelnya dia bisa disetting juga. Seperti warna kegelapan kameranya juga, layar kameranya. Lalu di sini juga ada display juga. Displaynya untuk intensitas kecerahan layar head unitnya ini juga. Ada juga customize screen seperti home screennya bisa disetting seperti ini. Launchernya juga ada. Lalu di sini juga ada vehicle information juga. Ada multimeternya juga. Seperti ini ya, tampil multimeternya, opsi tampilan. Lalu di sini juga ada settingan audio, radio, lalu ada suara, mobil, vehicle settingsnya juga ada seperti ini. Untuk wipernya. Lalu di sini juga ada yang settingan untuk lampu eksterior dan interiornya, dan signalnya juga ada. Power door locks-nya juga ada di sini. Lalu di sini juga ada settingan lainnya seperti untuk HP, wireless charging. Ini ada vehicle setting juga, driving score, notification. Ada banyak sih settingannya di sini. Seperti ini. Nah, lalu di panel selanjutnya di sini juga ada yang USB photos. Seperti ini. Lalu di sini juga ada settingan yang untuk panel AC-nya juga, seperti ini. Ada settingan untuk jam, drive mode-nya. Drive mode-nya dia bisa ada mode wet. Kalau untuk settingan drive mode dia bisa dari sini. Lalu di sini juga ada maintenance, vehicle information, vehicle settings. Nah, kalau untuk AC dia tetap sama, dual zone juga, ada support ion dari Panasonic Nano X. Lalu sini juga ada dry mode, ada front defogger juga. Ini ada yang settingan max cool-nya seperti ini. Lalu di sini juga ada rear defogger juga. Ada yang untuk settingan memori juga. Untuk suhunya dia paling panas tuh ada di suhu 32 derajat Celcius ya. Dan dia paling dingin itu ada di suhu 18 derajat Celcius. Ini kecepatan anginnya bisa sampai 8 kecepatan ya. Lalu ini untuk sirkulasi udaranya, ada yang settingan auto juga, ada yang mode seperti arah angin. Dia untuk settingan mode AC ini bisa terlihat sampai ke head unitnya juga ya. Seperti ini.
Lalu di sini juga ada settingan untuk synchronize suhunya juga. Tapi kalau untuk synchronize suhu ini bisa hanya disetting dari sisi driver. Jika settingan synchronize-nya ini di setting bagian kirinya 20 derajat, tapi sampingnya 18 derajat, maka si sistem synchronize-nya pun akan mati juga. Jadi synchronize itu hanya bisa disetting dari sisi driver. Seperti ini. Lalu untuk dia drive mode-nya dia ada 4 jenis. Ada mode normal, lalu ada mode wet juga. Terus ada mode gravel dan matte juga, seperti ini. Ini disesuaikan dengan kondisi berkendara pada saat di jalan tertentu saja. Lalu untuk transmisinya dia model seperti ini ya. Dia ada mode sportnya juga. Di sini ada tempat untuk wireless chargingnya juga ya. Lalu di sini juga ada tempat untuk colokan USB, ada Type A dan Type C. Lalu di sini juga ada adapter portnya juga. Untuk parking brake dia modelnya EPB, electric parking brake, ada tempat gelas juga. Di sini ada console box juga. Console boxnya di sini juga ada dilengkapi dengan pendingin udara ya. Jadi untuk taruh minuman, mau mendinginkan minuman bisa ditaruh di sini. Di sini juga ada glove box juga. Ada tempat untuk taruh kacamata. Untuk sound system dia masih supportnya dari Yamaha Premium. Seperti ini ya. Lalu di sini aksen panelnya warna piano black, dia joknya nih warna hitam seperti ini. Untuk sun visornya dia warna hitam juga, dilengkapi dengan vanity lampnya juga. Di bagian sisi co-driver dan drivernya juga ada. Nah, sekarang kita mari lihat ke baris kedua. Nah, di bagian sini juga ada tombol untuk bagasi elektriknya. Jika dipencet agak lama di sini, maka bagasinya dia akan terbuka sendiri. Tapi kalau misalnya ditutup lagi dengan dari tombol yang ada di sini, maka nanti dia akan tutup lagi sendiri. Syaratnya adalah persneling wajib ada di mode parkir atau P. Lalu di sini juga ada settingan untuk kemiringan lampunya juga, bagian headlampnya. Ada tempat untuk taruh barang-barang kecil di sini. Nah, ini bagian baris keduanya seperti ini ya. Dia bagian joknya dia ini juga synthetic leather juga, dilengkapi dengan anti heat guard. Lalu ini bagian AC untuk bagian baris kedua. Di sini juga ada colokan USB juga. Untuk colokan USB yang bagian Type A dan Type C, di sini juga ada. Lalu di sini juga ada tempat untuk taruh barang-barang. Di sini. Untuk panel atapnya dia warna hitam. Ini bagian belakangnya seperti ini ya. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan sistem power backdoor dan kick sensor. Sistem kick sensornya juga masih sama. Dia sensor kick sensornya ada di bagian tengah, tapi posisinya agak dalam. Untuk bagasinya dia cukup luas ya. Lalu di sini juga tempat untuk spare tire-nya atau ban serepnya seperti ini. Untuk bagian lampunya dia plat nomornya sudah LED juga, warna putih, sudah cukup modern. Ini tampilan luarnya seperti ini. Untuk harganya ada di 429 jutaan, varian Ultimate Diamond Sense. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.